Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, kalian pasti sudah mendengarkan sebuah berita yang sangat pahit yang dialami oleh Roy Suryo pada hari ini, di mana Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan pra peradilan Roy Suryo terkait dengan ganti rugi. Dan seperti prediksi kita bahwa sepertinya hakim hanya akan mengabulkan pra peradilan pertama dan selanjutnya akan ditolak, teman-teman. Bahkan mungkin pra peradilan yang keempat juga akan bernasib yang sama, akan ditolak atau tidak diterima. Tapi ternyata Refli Harun tidak kehabisan akal. Sepertinya dia akan terus memperjuangkan ganti rugi sebesar 200 sampai 300 juta. Dia akan membawa Kementerian Keuangan. Waduh. Sudah semiskin itu kah? Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana Al-Katiri, pengacara dari Tifa, kembali mengungkit luka-luka lama ataupun ya dalam tanda kutip saling cakar-cakaran dengan mantan kuasa hukum Tifa. Dan ini dia jelaskan lagi ketika hadir kalau nggak salah di podcastnya Oke Zone. Ini menarik teman-teman. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang menggembosi itu sebenarnya ya kelompok-kelompok ini. Dokter Tifa tidak terima. Hanya Dokter Tifa, Pak Al-Katiri mewakili saya di situ. Apa yang dikatakan di dalam rapat? Bu Tifa, milih Pak Al-Katiri apa kami? Nah, akhirnya Dokter Tifa bilang, saya mau sholat istiharo dulu. 3 hari saya butuh. Tapi saya nggak mau aktif dulu di WA group. Jadi saya ini hasil istiharo. Hasil istikharahnya Bu Tifa, tanyakan kalau nggak percaya. Akhirnya Bu Tifa membentuk tim sendiri. Mas Ahmad Khadijudin gimana tuh? Ya karena dia itu kan penonton, bukan pemain. Kami itu yang di dalam. Kami itu yang di dalam. Kami itu pemain sepak bola itu kami yang di lapangan. Kami yang paham. Ibaratnya. Kami yang tahu. Penonton jangan ikut-ikutan gitu? Ya, BAP ada di tangan kami. Ya. Dan kami menganggap pasal-pasal yang dikenakan memang tidak pas. Masa kami biarkan? Pas. Iya kan? Kami lebih tahu. Penonton ini kadang-kadang sok tahu dibandingkan pemain. Contohnya kurang apa kalau sepak bola? Selevel Messi dan Ronaldo aja dibilang bodoh. Bodoh kamu, bayangkan. Karena dia tendang penalti aja nggak gol. Nggak bisa lah. Itulah masalahnya. Berarti tidak ada satu hal lagi. Mereka dua orang ini, Roy dan siapa? Tifa ini bukan pelapor. Dia tidak pernah melaporkan Jokowi. Bahkan yang benar-benar pelapor yang harus dimasalahkan yang sampai sekarang masih gantung di Mabes Polri itu malah pelapor-pelapor yang di naungan mereka, di bawah mereka. Contohnya si Rustam, Rizal Fadila, terus ada Medi dan sebagainya. Loh, itu sebenarnya kalau ini senjata, betul-betul senjata otomatis ini kalau mau dipakai. Kalau perkara kami ini kalau untuk dihubungkan dengan itu, ya kan, itu senapan angin, gitu loh. Satu masalahnya bukan masalah ijazah yang dibahas, pasal-pasalnya tidak kena, ya kan. Ini saya sebagai lawyer, ya kan saya kena kode etik kalau saya tidak menyelamatkan saya punya lawyer. Itu dia, Iya dong. Iya. Untuk kan advokat. Tujuan lawyer kan untuk menyelamatkan kliennya gitu. Iya. Bukan malah menjerumuskan gitu. Nah sekarang begini, maaf ya, seandainya ada pembunuh ditembak polisi, dia sakit masuk rumah sakit, ya kode etiknya dokter harus menyembuhkan orang itu, bukan karena pembunuh dia harus dibunuh. Nggak begitu dong. Kita ini mempunyai kode etik profesi gitu loh. Pertanyaan saya, kok kenapa nyuruh dorong-dorong orang? Dia sendiri ngelapor kenapa? Kenapa dia nggak mau ngelapor? Yes. Kalau saya ini kegalauan karena Roy Suryo tidak gunakan lagi dan cabut itu loh. Sehingga ya biasalah orang-orang itu sudah akhirnya akalnya tidak kalah lah dengan perasaannya gitu kayak. Ya kan? Ya, kenapa dia nggak ngelaporkan kalau memang ini perjuangan? Kenapa dia mendependkan ke apalagi klien saya Tifa? Padahal Tifa, iya kan? Laporkan. Nah, kalau minta bantuan kita bantu. Kita punya bukti-bukti, gunakan. Yes, ya kan? Setuju. Ya nggak ribut nyuruh orang maju, dirinya nggak maju. Bahkan yang seharusnya maju adalah kelompoknya mereka yang memang sudah masih gantung di sana. Itu lapor langsung loh masalah ijazah palsu Jokowi loh. Kenapa nggak dipertajam?
masih gantung. Irwasum bahkan terakhir menyatakan bahwa ini masih Nggak naik-naik ya? masih ditanyakan ke Bareskrim. Oh, ya. Karena pada waktu itu ada pelanggaran Perkap. Oke. Ada pelanggaran undang-undang PSK, perlindungan saksi dan korban. Kami sudah ingatkan ke mereka ini, majulah Siapa dengan itu? ini, karena ini langsung masalah ijazah. Siapa itu Bang Alkatiri? Siapa itu? Ya. Ini cakar-cakarannya makin menarik ya. Seperti yang disinggung Pak Alkatiri tadi adalah Hosinuddin dan beberapa rekan advokat ataupun rekan-rekan seperjuangan TPUA lainnya kali ya. Nah, tapi tadi Pak Alkatiri menyuruh tim advokat lama ataupun si Udin ini untuk melapor. Cuman saya juga mau menyarankan kepada Pak Alkatiri, coba suruh Tifa ataupun Roy Suryo laporkan ijazah Pak Jokowi kalau memang mereka punya bukti. Tadi kan Pak Alkatiri ngomong ya klien Anda punya bukti yang banyak gitu ya kan. Bukti yang banyak. Nah, coba Anda suruh klien Anda melapor. Jangan pakai orang buat melapor. Jangan menunggu laporan para tersangka klaster pertama. Karena kan sekarang yang melapor ke Bareskrim lagi itu hanya Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan juga Kurnia. Nah, Roy Suryo dan Tifa, kapan dia melaporkan ijazah Pak Jokowi? Kami juga menunggu. Katanya punya bukti segudang. Kami akan membantu dengan membawa bukti-bukti. Kami punya bukti yang banyak. Ya coba klien Anda yang lapor. Kenapa tidak berani? Dan kenapa klien Anda tidak berani masuk ke sidang pokok perkara, sidang pembuktian? Karena kami masyarakat ini juga butuh melihat apa bukti-bukti yang Anda pegang. Jangan sampai bukti yang Anda pegang hanya bukti yang Anda orkestrasi setiap hari, hampir setiap hari dulunya ya, di TV, di podcast. Kalau itu, aduh, bosan kami. Itu sudah dibantah berkali-kali oleh para pakar digital forensik yang mengenai foto. Dan yang terpenting, kalau nanti masuk ke sidang pembuktian dan Tifa menyinggung soal foto Pak Jokowi dan dituduh foto itu adalah Dumatno, ketika nanti Dumatno datang sebagai saksi ahli, bukan saksi ahli tapi saksi, wah, kebongkar semuanya teman-teman, kebongkar. Kalah telak pasti mereka, udah pasti kalah telak. Karena kan selama ini yang dinarasikan foto yang diijazah itu adalah Dumatno, padahal Dumatno berbeda teman-teman. Nantilah kita tunggu sidang pembuktiannya karena ini menarik nih. Mungkin itu atas loyalitasnya untuk menunggu sidang ini yang sebentar saja sebenarnya. Tadi saya pikir bakal lama lagi, ternyata sebentar sekali dan hasilnya sebenarnya tidak kami duga. Jadi hasilnya itu bukan ditolak, ya, tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Kalau dinyatakan tidak dapat diterima, itu artinya tidak diperiksa substansi perkaranya. Nah, mengapa dinyatakan tidak dapat diterima? Ya mungkin ngelesnya pengadilan adalah bahwa katanya kurang pihak. Jadi pihak yang harus juga turut dimohonkan adalah Kementerian Keuangan sebagai kasir negara atau bendahara negara, sehingga nanti kalau dikabulkan tuntutan ganti ruginya, maka kemudian bisa dibayarkan, bukan hanya kemenangan di atas kertas on the paper. Karena itu ya mudah sekali. Ya sama-sama capek, saya batuk juga kan. Ya nanti kita ajukan lagi saja. Ya kan? Kita ajukan lagi permohonannya, lalu kita jadikan nanti tidak hanya pihak kejaksaan, tetapi juga pihak Kementerian Keuangan menjadi pihak yang turut termohon. Mudah-mudahan ketika kita mengajukan Kementerian Keuangan, ya, atau Menteri Keuangan nanti kita lihat ya, kami biasanya pejabatnya, maka masih kita akan lihat apakah kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan mengabulkan permohonan kita. Sekali lagi, Aduh, mau mengajukan lagi permohonan ganti rugi dengan turut menggugat mungkin ya, atau turut apa gitu istilahnya ya, Kementerian Keuangan. Apakah sudah sehabis itu cuan dari Roy Suryo untuk membayar pengacara-pengacara? Karena ya agak-agak mustahil ya kalau Roy Suryo tidak membayar pengacara-pengacaranya. Atau mereka memang berjuang, betul-betul berjuang tanpa dibayar gitu, ha? Apa kalian percaya kalau mereka ini berjuang tanpa dibayar? Kalau saya sih agak ragu ya.
Kan butuh uang bensin, uang makan. Kan kesana kemari tuh butuh akomodasi teman-teman. Ya tapi mungkin uang YouTube Refli Harun banyak gitu ya kan. Makanya dia nggak butuh bayaran. Tapi kan yang lain itu gimana? Pengacara-pengacara yang lain gimana? Ataukah pengacaranya cuma 3? Abdul Ghafur, Refli Harun sama Soraya? Apakah cuma 3? Ya kalau cuma 3 mungkin masih bisa terakomodir lah ya. Masih bisa di inilah ya. Cuman ya kalau kayak Tifa itu tim pengacaranya banyak teman-teman. Ada yang bagian ngetik, ada bagian ini kan banyak itu. Masa semuanya tidak dibayar? Apakah memang seperti itu? Tolong, yang advokat, apakah memang ada kerja-kerja ikhlas seperti itu? Apakah ada kerja-kerja perjuangan seperti itu? Ini kan kita butuh kejelasan juga. Kali aja Tifa juga kan tidak butuh uang juga ya kan? Waduh, gimana ini? Roy Suryo sudah tidak punya harapan lagi. Paling tidak itu pandangan saya. Petualangannya sudah akan berakhir. Dia tidak akan tampil lagi dengan gaya pemenang. Arogansinya akan lenyap. Dia tidak akan lagi tertawa-tawa di depan kamera televisi dengan menggunakan kaos yang memuat rangkaian tulisan dan gambar yang menghina Pak Jokowi dan keluarga. Dia tidak akan membodohi lagi masyarakat Indonesia dengan apa yang saya pandang sebagai kebohongan-kebohongan bukan saja tentang Pak Jokowi, tapi juga tentang dirinya dan kawan-kawannya. Kisah-kisah yang bersumber dari imajinasi liarnya sudah terungkap satu demi satu. Dan kini tak ada lagi harapan sebenarnya bagi Roy. Pertarungan dia sudah selesai dan para pendukungnya yang sudah sedemikian lama tanpa henti mengaminkan tuduhan-tuduhan Roy kini juga harus berhenti berulah. Dalam waktu tak lama lagi, mereka saya percaya akan memperoleh karma. Manusia memang bisa saja berencana, tapi Tuhan yang akan menentukan. Kalau ini bagaimana Gibran? Kalau menurut saya Gibran nggak penting juga. Ya artinya kan dia masih menduduki jabatan resmi. Gibran itu menurut insting saya Bang, dia tidak akan jadi presiden di 2029. Betul, dia punya ijazah SMP. Kalau berdasarkan informasi yang dapat dia nggak pegang ijazah SMP, SD mungkin iya. Ya ketika di Solo itu ada yang bilang dia narkoboy ya kan? Narkoboy itu apa? Narkoboy itu ya koboy lah. Ketika isu tentang ijazah Gibran ini luar biasa, tapi Prabowo tetap menampung Gibran, artinya harga diri Prabowo jatuh kan. Loh, rezim keluarga Jokowi ini luar biasa jahatnya gitu. Sehingga dia lebih mementingkan keluarganya, anaknya gitu, daripada kepentingan rakyat yang hari ini memang susah kan ekonomi hari ini. Iya. Ini kan tidak terlepas dari 10 tahun Jokowi berkuasa. Ngeri kali loh. Ngeri kali fitnah-fitnahnya loh. Bisa gitu ya kan? Waduh, luar biasa Rustam ini. Ini aktivis, yang katanya aktivis, tapi omongannya tuh aneh gitu loh, aneh, tanpa dasar, tanpa bukti, hanya omon-omon, hanya cuap-cuap. Dapat informasi sedikit dipercaya digoreng, dapat informasi sedikit dipercaya digoreng. Tapi tadi ada satu hal yang saya sepakat sama Rustam. Gibran tidak akan menjadi presiden di tahun 2029. Karena apa? Karena Pak Jokowi sampai detik ini masih ingin Prabowo Gibran 2 periode. Jadi Gibran tidak akan jadi presiden di 2029. Tapi presidennya masih Pak Prabowo. Insya Allah wakilnya Gibran. Gibran akan jadi presiden Rustam di tahun 2034. Itu yang paling betul. Tapi ya udahlah, kita sepakatlah sama Rustam ya kan. Gibran 2029 tidak jadi presiden, tapi masih menjadi wakil dari Pak Prabowo. Itu kita masih mau melihat Gibran ini belajar geopolitik, belajar yang banyak mengenai dinamika, mengenai garis besar cita-cita bangsa kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo, kepada mentor-mentor beliau, agar nanti ketika 2034 beliau sudah matang teman-teman untuk menyongsong 2045 Indonesia emas. Karena roadmapnya seperti itu kalau saya lihat ya. Prabowo Gibran 2 periode sampai 2034, kemudian Gibran 2 periode sampai 2045. Ini menarik nih. Ini roadmap yang jelas teman-teman. Makanya mungkin Partai Banteng itu sekarang sedang berusaha untuk menjatuhkan Gibran dan juga Presiden Prabowo. Mungkin kalau menjatuhkan Gibran dan Presiden Prabowo enggak ya. Mungkin mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi saya ralat teman-teman. Bukan ingin menjatuhkan Prabowo dan menjatuhkan Gibran. Yang ingin menjatuhkan Prabowo Gibran adalah oposan-oposan antek asing, londo ireng yang tidak ingin melihat bangsa ini maju. Tapi sisi positifnya
Ya, sebagai masyarakat kita harus bersatu menjaga pemerintahan Prabowo Gibran sampai landing dengan mulus tahun 2029. Kemudian kita mengawal lagi pasangan ini sampai 2034. Ya nggak sih? Sepakat nggak kalian? Sepakat nggak kalian? Itu yang penting teman-teman. Selama yang beredar di medsos, yang berkacamata, yang berkumis, yang susunan giginya rapi, maka iman saya mengatakan sampai kiamat itu palsu. Ya, selama yang sekarang beredar di medsos. Kecuali ada yang lain. Di belakang saya cuma anak dan istri, cuma keluarga, itu yang bikin saya kuat. Nah, tapi kan Gus Nur 1 triliun, ujung-ujungnya duit. Allah itu nanti dihambur untuk rakyat itu. Catat omongan saya itu. Gus Nur yakin asli, ya imanku mengatakan enggak. Gitu. Keyakinan, iman. Sampai kapanpun. Sekarang sampean kasih saya 1 triliun, 2 triliun untuk ngomong ijazahnya asli. Demi Allah saya tolak, wallahi. Siapa itu juga yang mau ngasih? Beberapa orang itu. Tapi kalau asli yang nggak usah bayar, ngapain gitu. Itu prinsip hidup saya seperti itu, Mas. Jadi kalau ada orang, Gus Nur ada 3 miliar, monggo ke Solo. Gitu kan, monggo tak tunjukkan ijazah aslinya. Kalau memang asli nggak usah 3 miliar, Mas. Dengan senang hati saya datang. Aku yang biaya sendiri nanti. Gitu kan. Aku miskin tapi yang punya harga diri, Mas. Serius. Aku di penjara itu udah dunia dan isinya udah nggak laku buat saya, Mas. Paham ya maksudnya? Ke arah mana ya? Tunjukkan yang asli udah nggak usah uang. Makanya sekarang yang ngotot-ngotot, yang bela-bela, asli. Mereka kan dibayar. Entah itu lawyer, entah itu apa gitu. Relawan kan. Dibayar. Palsu. Kan nggak dibayar. Dibayar. Ada yang bayar saya, Gus, teriak palsu. Saya bayar. Nah, berarti kan, oke, munafik saya berarti. Ujung-ujungnya duit. Nggak ada, Mas. Siapa coba? Sebut. Nggak ada. Orang besar juga nggak ada? Nggak ada. Yang besar cuma Allah. Nggak ada. Siapa? Anies Baswedan. Nggak ada. Inggris, Prancis. Nggak ada. Di belakang saya cuma anak dan istri. Cuman keluarga, itu yang bikin saya kuat. Nah, tapi kan Gus Nur 1 triliun, ujung-ujungnya duit. Allah itu nanti dihambur untuk rakyat itu. Catat 1 triliun. Siapa yang punya duit 1 triliun? triliun? Cukup lah untuk dimakan kan gitu. Rumah sudah ada, apalagi sekarang saya punya masjid, Ustaz, viral, Mas. Udah itu dunia dan isinya udah saya talak itu sudah. Oke, gitu. Untuk kasus Pak Jokowi ini, untuk kasus ijazahnya, paling tidak sampai hari ini, seorang Gus Nur masih pada keyakinan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, ini menarik teman-teman. Katanya Gus Nur, kalaupun dikasih uang 3 miliar, dia nggak mau. Kalau betul-betul ijazah Pak Jokowi asli, dia akan datang sendiri dengan biaya sendiri. Dan katanya tadi, relawan-relawan, ya kan, lawyer-lawyer dibayar. Waduh, Gus Nur gini ya. Kami itu YouTuber Nusantara sudah pernah bertemu dengan Bung Rifai. Dan Bung Rifai mengatakan dia sama sekali tidak dibayar sepeser pun oleh Pak Jokowi untuk mendampingi Pak Jokowi dalam kasus ijazah ini. Tidak dibayar sepeser pun. Bahkan Bung Rifai itu dia keluar uang untuk ke Solo, untuk berdiskusi dengan Pak Jokowi, akomodasi ke sana kemari. Mereka pakai uang pribadi, tidak dibayar sama sekali. Jadi Anda salah. Apalagi kami YouTuber Nusantara sama sekali tidak dibayar sama Pak Jokowi. Dibayar apa kami sama Pak Jokowi? Tidak ada. Kami ke NTT biaya sendiri, kami ke Lampung biaya sendiri. Yang membiayai kami itu YouTube, duit AdSense kami, itu yang betul. Aduh. Jadi ya kalau Anda bilang Anda tidak dibayar, ya oke lah. Saya percaya, saya bisa percaya. Tapi tolong jangan bilang kami ini dibayar. Saya nggak dibayar sepeser pun sama Pak Jokowi. Tidak sama sekali. Pak Jokowi emang punya duit berapa sih? Berapa sih duit Pak Jokowi? Ini orang-orang yang selama ini memframing bahwa Pak Jokowi ada bunker, ada ini, ada itu. Pak Jokowi itu tidak punya duit sebanyak itu, guys. Tidak banyak. Jadi tolong framing bahwa Pak Jokowi ini, ada itu, ada bunker, ada emas sekian. Aduh, udahlah, nggak ada itu. Kalau kami dibayar Pak Jokowi, nggak mungkin saya mati-matian ngonten 2 hari sekali untuk mencari AdSense, teman-teman. Nggak mungkin. Paling saya ngonten sekali sehari, ogah-ogahan. Kalau ada isu doang. Ini kan tidak. Semua isu kita kontrol. Even itu isu mengenai pemerintah, isu mengenai Pak Jokowi, isu mengenai Roy Suryo, semua kita mainkan. Karena kami bukan hanya Pak Jokowi, kita juga Prabowo Gibran. Jadi aman aja teman-teman. Dan tadi,
Gimana menurut kalian tentang Refli Harun, tentang Al-Kathiri, ya kan? Tentang Rustam? Silahkan komen di bawah ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.